Oke, terima kasih telah mampir ke channel YouTube ini buat teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang RAM. RAM itu adalah Random Access Memory, di mana fungsi dari RAM ini adalah tempat penyimpanan data sementara atau tempat untuk memproses data sementara ya teman-teman. Dan ini adalah jenis RAM yang saya ambil dari komputer saya. Nah, baiklah. RAM ini adalah suatu perangkat atau komponen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. RAM itu ada di berbagai jenis perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat lainnya yang menggunakan RAM. Fungsi dari RAM ini sendiri adalah sebagai tempat pemrosesan data, yaitu untuk mempercepat proses data. Kapasitas di dalam RAM ini sangat berpengaruh dengan kecepatan perangkat yang kita gunakan, teman-teman. Contohnya, pada komputer, semakin cepat kapasitas semakin besar kapasitas daripada RAM ini, maka kecepatan proses data pada komputer itu maka akan semakin cepat. Dan dalam istilah lebih apanya ya? Contohnya, jika kamu ingin membeli sebuah ponsel atau handphone, kamu pasti menanya dulu kepada si penjual berapa kapasitas daripada RAM. Nah, sepenting itu ke RAM? Benar, RAM itu sangat penting. Jika kapasitas RAM itu besar, maka kamu akan kecepatan perangkat kamu itu akan semakin cepat banget ya, cepat prosesnya seperti itu. Dan ada juga beberapa fungsi dari RAM itu, yaitu pertama, dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai ke data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU tadi, tapi sebelum dikirim ke piranti keluaran ya teman-teman. Dan yang ketiga, dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Dan yang keempat, dapat mempercepat proses pengolahan data. Nah teman-teman, jenis-jenis RAM itu sangat banyak ya teman-teman. Kalau untuk ini sih jenis RAM untuk komputer. Jenis-jenis RAM itu seperti ada DRAM, ada SD-RAM, ada DDR-RAM, ada RD-RAM, ada SRAM, dan ada EDO-RAM, dan ada juga NVRAM, dan lain sebagainya. Video ini cocok buat teman-teman yang pemula yang ingin memperdalam ilmu komputer lagi. Dan video ini saya sajikan sangat sederhana supaya kita lebih paham ya. Nah, seperti ini. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari komponen-komponen elektronik, nanti kita buat lagi videonya ya. Nah, seperti ini adalah komponen elektronik, ini komponen jenis IC teman-teman ya. Teman-teman bisa memperdalam lagi nanti di video yang saya buat lagi ya teman-teman. Banyak komponen-komponen elektronik seperti adanya komponen SMD yang kecil-kecil ini, nanti kita akan buatkan videonya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri RAM itu rusak? Nah, ciri utama yang paling sering mudah dideteksi ya teman-teman, yaitu akan bunyi bip panjang seperti bip seperti itu pada komputer kamu, dan komputer tidak menyala atau blue screen lah, maka itu sudah bisa dipastikan pada RAM ya teman-teman. Nah, bagian RAM ini tersendiri ini seperti ini. Ini adalah pinnya ya. Pin pada RAM. Pin ini berfungsi sebagai pengantar arus listrik atau pengantar arus data pada RAM ini ke motherboard. Dia pinnya bolak-balik. Oke. Dan untuk RAM jenis untuk handphone, yaitu RAM-nya lebih kecil ya teman-teman, berbentuk SMD.
lebih kecil lagi RAM untuk smartphone teman-teman. Ini adalah RAM yang jenisnya untuk komputer yang dipasang ke motherboard teman-teman. Untuk memperdalam ilmu teman-teman, nanti kita buat video tentang motherboard. Jadi komponen RAM itu adalah komponen yang sangat penting ya teman-teman. Tanpa RAM mungkin sebuah perangkat itu seperti komputer, laptop dan handphone itu tidak akan dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman, dengan baik, bahkan tidak dapat menyala. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa RAM ini adalah tempat penyimpanan data hanya sementara saja ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jika ilmu teman-teman dan pengalaman teman-teman bertambah, saya mohon subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih teman-teman.